Hati-hati ya Pak, hati, Hati, hurt, yes sir. Itu kan udah salah kaprah. Halo Libers, selamat datang di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Yuk. Jadi di sebelah saya ada bintang tamu, nggak spesial amat sih. Namanya Rahmat Alimin Lauli. Kita panggil Lauli, Rahmat, Alimin. Biasanya ada teman yang manggil Rahmat, Alimin, Lauli. Jadi tergantung senyaman mereka aja. Kita panggil Amat aja gimana? Amat itu teman dekat. Ada satu orang teman saya yang bilang. Oh ya udah, saya nggak mau jadi teman dekat kamu. Ya, jadi gini. Biasa Lauli sih. Lauli, betul. Betul. Nggak mau Rahmat. Karena biar beda aja. Oke ya, Lauli. Jadi gini, sekarang ini kan adalah tahun ajaran baru, ya kan? Bagi siswa ataupun mahasiswa. Benar. Nah, jadi kamu pernah jadi mahasiswa dong? Udah dong, Mbak. Oh, udah tamat? Udah. Mbak, dia panggil Mbak, cuy, Mbak. Medan panggil ya, kakak udah aja. Dong, Kak, udah. Jadi, Kak, gimana kemarin waktu jadi pertama kali masuk SMA? Pertama kali mau jadi saya mahasiswa. SMK. Oh, SMK. Ya, saya SMK. Nah, gimana Jurusan tuh? administrasi perkantoran. Oh, administrasi Ya. perkantoran. Terus setelah SMK mau masuk ke kuliah? Biasanya anak SMK itu nggak mau kuliah loh. Nah, Kok itu mau? dia. Beda kan, Mbak? Oh. Beda kan, Kak? Oh, agak spesial ya. Iya, Nggak jadi mau sama dengan yang lain. Ya, Coba ceritain. saya lahir di kampung kan, Kak. Pada saat itu saya nggak tahu di mana SMA. SMA dari rumah saya itu cukup jauh. Yang dekat itu hanya SMK. Dan itu yang saya tahu, nggak punya pikiran masuk SMA atau SMK. Ya karena itu sekolah yang saya tahu, jadi saya masuk SMK. Di jurusan administrasi perkantoran. Jadi pada saat saya tamat SMP itu bukan mikir SMA atau SMK ya. Karena saya tahu SMK itu cuma satu dan di kampung saya itu yang dekat, jadi saya langsung masuk aja gitu. Administrasi SMK, perkantoran. Berarti bahasnya agak-agak ke kantor, berarti cita-citanya nanti ujung-ujungnya di kantor. Nah, nggak gitu juga, Kak. Oh, enggak. Agak-agak lari nih kayaknya. Iya, nih pada orang saat pikirannya. itu pikiran saya itu ya sekolah cuma sekolah. Dan itu berubah ketika saya di kelas 3 SMK. Sejak kelas 3 itu saya udah mempunyai gambaran saya ke depannya mau jadi apa. Tapi pada saat saya tamat SMP ke SMK itu saya sekolah ya sekolah aja gitu pada saat itu. Tapi kan semakin dewasa pada saat itu semakin memikirkan, kalau aku cuma mikirkan seperti ini aja, kedepannya aku mau jadi apa bingung gitu. Maka dari pas di kelas 3 SMK itu saya udah punya gambaran dan saya mau jadi apa itu sudah terbayang sih. Dan sedikit beda dengan apa yang saya lakoni sekarang. Nah, gimana tuh? Itu. Nah, bedanya? Beda sekali. Pada saat itu kan saya udah ibaratnya kejebur di dunia administrasi perkantoran. Basah nih. Basah. Oke, basah. Dan pengen nih lanjut ke kuliah di jurusan yang sama. Saya ambil di administrasi perkantoran sama sedikit di pilihan kedua dulu. Jurusan. Ini jurusannya. Iya, jurusan pada saat itu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Nah, Oke, cukup terkenal itu. Iya. Di Medan juga banyak peminat. Ya, pada saat itu saya milih di Medan di Universitas Sumatera Utara. Terus? Pada saat itu gagal. Jadi saya ikut SNMPTN itu gagal. SBMPTN apalagi gagal lagi dua kemudian kali ya? Dua kali dan di Mandiri itu saya nggak coba, Mbak, karena saya lahir di keluarga yang pas-pasan. Karena saya ya sebelum saya memutuskan untuk mengikuti ujian kan saya udah riset dulu gitu kan. Saya cek di internet bagaimana proses masuk, biayanya, apa ada perbedaan antara jalur undangan SBMPTN dan Mandiri. Pada saat itu saya temukan informasi, saya nonton dan segala riset lah, saya riset semuanya. Yang dibilang kalau jalur Mandiri itu uang kuliahnya sangat mahal, berkali-kali lipat ya nah, katanya. seperti ya. itu. Jadi saya memutuskan untuk saya membaca diri gitu. Kalau misalnya saya milih jurusan atau kuliah di tempat yang melalui jalur Mandiri, memaksakan, bisa dibilang memaksakan dari mana saya harus bisa bayar uang kuliah. Kemudian saya juga nggak punya keluarga di Medan. Dan saya putuskan pada saat itu untuk dengan berat hati. Pada saat itu saya sampai stres sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setengah tahun itu stres banget. Memutuskan untuk gap year. Jadi kalau teman-teman biar tahu nih, gap year itu kayak mana sih? Jadi pada saat itu karena saya gagal pada saat itu dan saya pikir itu
kenapa sih dunia itu nggak berpihak pada saya? Padahal bukan mau sombong ya, tapi pada saat SMK itu saya termasuk juara terus, tapi teman-teman yang malah lulus untuk undangan, sedangkan saya kalau bisa dibilang juara 1 tapi tidak mendapat jatah untuk lulus undangan. Maka dari itu, ya ini mungkin pelajaran juga ya buat orang yang di sana, untuk adik-adik yang juara 1 di kelas, bahkan juara umum tapi nggak berkesempatan untuk lulus undangan. Itu sangat manusiawi di dunia pendidikan gitu. Jadi jangan sombong, karena jalur undangan itu istilahnya untung-untungan gitu ya. Karena itu bukan kasus yang saya alami. Rupanya juga ada kawan saya ketemu di universitas, dia juga seperti itu. Dia bahkan juara umum di sekolah favorit di Medan, tapi dia sama sekali tidak terpilih di jalur undangan pada saat itu. Iya, jadi kalau agak relate ya sama saya. Maaf nih. Oh iya. Kakak saya jalur undangan dong. Oh iya. Bukan sombong. Itu emang pinter saya. Enggak. Kakak Stambuk? Jangan ditanya. Tolong. Okay. Kita nggak mau bahas usia di sini ya. Okay. Buat kamu yang sedang mendekati saya, jangan mundur. Nggak. Jadi setelah gap year, ya kan? Ini memutuskan untuk gap year. Jadi kan setelah itu kamu ada nggak kerasa berubah pikiran gitu? Nggak mau lagi lah administrasi perkantoran gitu? Pengen coba yang lain, udah cukup jera dengan jurusan itu, ada nggak kepikiran kayak gitu? Pada saat saya memutuskan gap year, beban terberat saya itu bukan masalah ingin melanjutkan di jurusan yang sama, tapi bagaimana saya bisa yang namanya memperkuat keyakinan saya, komitmen saya, bagaimana semangat saya untuk melanjutkan ke pendidikan saya itu nggak terhenti. Karena saya banyak juga mendengar dari bahkan teman, saudara, keluarga, bahkan ayah dan ibu saya, kalau misalnya kamu berhenti, nanti udah keenakan kerja nih, jadi malah nyambung. Nah, itu beban terberat saya. Jadi saya dari keyakinan saya, dari hati saya, cara yang terberat itu yang kayak mana saya meyakinkan saya untuk oke, kamu boleh kerja, kamu boleh melakukan apa saja, tapi ini untuk ibaratnya menabung untuk pendidikan kamu. Jadi saya bekerja juga untuk diniatkan untuk biaya pendidikan saya. Berarti dalam setahun itu kamu nabung? Iya, sama meningkatkan komitmen saya juga. Belajar nggak itu? Nah, pada saat itu karena saya tahu, ini satu lagi. Kalau yang namanya mau masuk perguruan tinggi itu jangan sombong di depan. Karena apa? Di belakang. Amin. Di belakang nggak boleh sombong juga. Okay. Yang maksudnya apa? Nggak boleh sombong di depan. Nah, kadang kan ya namanya itu tadi sih, kalau saya bilang kalau kita tinggal di lingkungan kita yang mendominasi, seolah-olah kan kita itu udah besar dan yang paling gitu. Tapi dunia ini sangat luas ketika kita keluar. Pada saat itu saya merasa bahwasannya di jalur undangan itu alah pasti lulusnya ini. Tapi karena saking percaya di depan, sakit hati tidak lulus. Begitu juga ya, itu tadi nggak boleh seperti itu. Itu pelajaran hidup saya. Yang kedua juga lanjut lagi pada saat ujian SBMPTN, saya pikir alah soalnya ini gampang. Begitu saya ujian, satu pun nggak ada yang saya ngerti. Karena apa? Ya itu tadi, saya sekolah di kampung, ya mungkin untuk tingkat atau taraf pengetahuan itu sangat berbeda. Saya kemarin pilih soshum, itu sama sekali satu soal pun saya nggak ada yang ngerti. Betapa bodohnya saya. Boleh ketawa nggak? Boleh, silahkan. Dan pada saat itu saya juga membaca diri, oh seperti ini ya. Yang meraih mimpi itu kan bukan saya aja. Jadi ketika saya punya mimpi itu ya kita harus memang benar-benar serius melakukannya kayak gitu. Jadi ketika udah punya target jangan berleha-leha, karena yang bersaing itu bukan kita aja, masih banyak orang yang di luar sana bahkan melakukan apa yang lebih dari apa yang kita lakukan persiapannya. Di saat kita tidur, orang lainnya bangun dan bangun lagi gitu kan. Ya jangan kebanyakan tidur Pak, memang. Seperti itu. Ya. Jadi setelah gap year itu selanjutnya apa nih? Pilih kuliah juga atau ya udahlah make money aja gitu? Nah, jadi selama gap year itu saya kerja. Kerja di mana? Nggak tahu di mana. Nah, pada saat itu saya kerja di sebuah rumah makan selama 5 bulan sambil menabung untuk persiapan kuliah. Nah, pas kalau nggak salah saya itu Maret, pembukaan untuk mahasiswa baru.
di perguruan tinggi negeri. Pada saat itu saya memilih dua-duanya. Saya ingin mengikuti SBMPTN dan juga UMPTKIN. Saya juga udah research, nah saya ikuti dua-duanya. UMPTKIN itu kayak institut negeri ya? Ya Islam negeri. Islam, jadi pada ya. saat itu saya ambil di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU sekarang, tapi dulu itu namanya masih IAIN, Institut Agama Islam Negeri Medan. IAIN Medan. IAINSU. Seperti itulah IAINSU. Oke lah Sumatera Utara, Medan itu ibu kotanya. Nah, pada saat saya ikut ujian dan alhamdulillah lulus. Nah, ini satu pelajaran dari hidup saya juga. Nah, pada saat itu saya lulus, saya merasa Tuhan itu ngasihkan yang namanya rencana hidup itu luar biasa banget. Saya flashback ke belakang, seumpamanya lah tahun semalam saya lulus. Saya berpikir bahwasannya pasti saya kebingungan untuk mencari dana. Tapi pada saat gap year dan ditakdirkan 1 tahun baru kuliah, kayaknya itu Allah itu udah mempersiapkan segalanya. Udah ada uang. Sudah ada uang jajan ya. Sudah ada uang jajan. Kemudian nggak tahu kenapa di bulan Maret itu saya ketemu sama, tiba-tiba aja ini memang God is the best planner gitulah ya. Jadi tiba-tiba saudara jauh sepupu nelpon. Dia mahasiswa IAINSU itu juga nelpon. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di Pekanbaru nih. Aku mau coba. Dia kayaknya mama saya bicara sama mamanya. Nah, baru cerita-ceritain. Iya, bahwasanya saya mau kuliah. Nah, anak dari adik mama saya ini bilang bahwasanya dia kuliah di sini. Kenapa nggak sama aja? Tapi saya memang nggak kenal sama sepupu saya ini gitu. Tiba-tiba dia nelpon tanya, ya udah kalau misalnya kau kuliah sama aku aja, tinggal di masjid. Nah, pada saat itu saya mikir kayak semuanya ini udah direncanakan seperti itu, bahwasannya ya Allah indah banget gitu. Pada saat aku mau kuliah semuanya udah ada, bahkan tempat tinggal saya juga udah ada, nggak kos lagi kan gitu. Pada saat itu kalau kita mikirin kos itu juga termasuk pengeluaran yang besar juga gitu. Jadi saya pikir memang luar biasa sih, banyak hikmahnya gitu. Ada banyak hikmahnya setelah gap year, tapi bukan berarti harus ikut gap year ya. Ya, tapi ya menurut saya yang direncanakan Allah itu sangat baik. Jadi ketika nggak berkesempatan bukan berarti kedepannya kita nggak mempunyai kesempatan. Mungkin waktunya saja yang kurang pas gitu. Jadi ya jangan berkecil hati gitu. Setelah itu kan udah masuk nih di UINSU ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurusan apa? Oke. Tadi saya bilang jurusan apa pengen saya pertama? Ya masih ke administrasi ekonomi. Nah, pada saat itu di IAIN Sumatera Utara itu saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Jauh banget kan. Nah, pada saat itu kenapa saya memilih jurusan itu ya karena saya pikir jago dong bahasa Inggris. Bayangkan Mbak, sekolah di kampung. Nah, pelajaran di SMK bahasa Inggris itu seminggu cuma 2 kali. Dan guru saya pada saat itu di kelas 1 itu cuti, hamil. Jadi belajar bahasa Inggris itu paling sekitar sebulan 2 bulan doang. Terus? Begitu kelas 2, SMK kan PKL. Nggak belajar dong. Nggak ada belajar bahasa Inggris. Di semester 3 juga seperti itu. Lebih lama sih, ada paling belajarnya cuma 5 bulan. Kenapa? Pada saat itu guru bahasa Inggris saya kecelakaan. Setelah hamil? Yang ketiga kecelakaan, dia patah tangan sehingga nggak ngajar. Di semester genapnya nggak belajar lagi dong, otomatis. Nggak pernah belajar. Nah, nggak pernah, dibilang nggak pernah belajar pernah, tapi nggak seintens mungkin anak SMA itu lebih banyak jamnya. Jadi untuk basicnya sendiri saya nggak punya. Saya 0 banget. Kok dibilang 0 enggak sih, tapi ya karena say hello bisa lah ya. Ya, say hello, good morning, good afternoon bisa gitu. Nah, sekarang udah ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, pada saat itu kenapa saya ambil pendidikan bahasa Inggris? Karena Pak, ini saya sombong, bukan sombong sih, tapi memang kayaknya dari lahir sombong ini orang, makanya nggak lulus terus. Bukan sombong juga, tapi saya pikir kayaknya saya semuanya udah bisa gitu. Di porsi saya ya, kayaknya udah bisa gitu. Kenapa sesuatu yang memang susah
susah sekalian gitu. Pada saat itu saya nggak punya basic bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu sesuatu yang langka di kampung saya gitu. Guru bahasa Inggris itu jarang, semuanya jarang. Kenapa nggak saya orang yang bisa berguna di kampung saya ketika nanti guru bahasa Inggris nggak ada, saya mungkin salah satu yang bisa pulang dan mengabdi untuk mengajarkan bahasa Inggris di kampung saya seperti itu. Mulia sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Di samping itu juga ada backup peluang juga kan, ketika tidak ada guru bahasa Inggris peluang lebih besar. Saya juga memikirkan peluang gitu. Kenapa saya memilih pendidikan bahasa Inggris? Nah sekarang bahasa Inggrisnya udah nggak 0 lagi, 1 mungkin 100 ya. Boleh dong. Kayak gimana kalau misalnya ngomong bahasa Inggris yang agak-agak ke British gitu loh, gimana? Saya suka nonton Harry Potter soalnya. Nah, kalau masalah logat, ya saya nggak terlalu mempelajari logat sih, tapi saya lebih menekankan bagaimana mengerti konteks bahasa Inggris, memahami 4 skill bahasa Inggris, cara ada 4? Ya pasti kan kita kalau dalam bahasa Inggris itu belajar reading, bagaimana memahami teks bacaan, listening, bagaimana kita bisa paham apa yang orang katakan, kemudian menulis dengan struktur bahasa yang bagus, kemudian speaking yang paling penting. Iya, speaking. Nah, emang iya sih. Biar bisa agak-agak ke bule-bulean, speakingnya juga harus bagus ya. Aduh, saya nggak mau ajak ngomong bahasa Inggris tapi takut salah, dikomentarin nanti. Nah, gitu. salah satu kunci ketika kita mempelajari bahasa itu ya, ini ya proses saya belajar bahasa Inggris mulai dari nol itu. Jujur dong, saya nggak mempunyai basic dalam bahasa Inggris. Begitu masuk saya langsung I really don't understand what people say pada saat itu gitu. Ketika masuk mereka kok udah cakap bisa. apa nih orang, Saya gitu pikir pada saat itu ketika kita memilih pendidikan bahasa Inggris, kita akan dibentuk dari nol bagaimana berbicara bahasa Inggris gitu. Ibaratnya belajar dari nol. Ternyata tidak. Persepsi saya itu salah. Ternyata kalau kita masuk ke pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa Inggris itu, ya kita di sana ya diajarkan bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak didik. Nah, itu dia ketika kita, mungkin ini bisa menjadi acuan ya bagi adik-adik di sana yang mau belajar bahasa Inggris di perguruan tinggi negeri. Sebenarnya kalau dibilang kita mau belajar bahasa Inggris itu ya di kursus gitu. Tapi kalau udah kuliah, kita itu nggak diajarkan bahasa Inggris lagi, tapi lebih diajarkan bagaimana kita cara untuk mengajar bahasa Inggris. Itu karena jurusannya kependidikan ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau pengen belajar bahasa Inggris dari nol itu salah gitu kalau menurut saya. Saya korban salahnya gitu. Tapi saya pada saat itu udah tahu salah, saya nggak mau salahnya itu sampai berdouble-double. Ya saya belajar mulai dari nol. Jadi tips saya belajar itu saya mempunyai, mungkin pada setiap orang itu punya ya namanya yang dibilang cara belajarnya sendiri. Gitu. Ya bagaimana enaknya. Pada saat itu saya berinisiatif untuk saya punya kamar kos di belakang masjid. Saya tinggal di masjid, di belakang masjid. Jadi ukurannya itu paling 3x4. Jadi satu hari itu saya beli yang namanya kertas A4 HVS 1 rim. Nah, satu hari saya harus tuliskan kosakata baru serta kalimatnya. Jadi satu hari saya tempel di dinding. Jadi sampai dinding saya itu penuh dengan tulisan bahasa Inggris. Maksud saya itu apa? Supaya ketika saya mau tidur saya lihat, ketika saya bangun juga saya lihat. Jadi keingat gitu. Jadi saya belajarnya sampai seperti itu. Itu mungkin kalau peningkatan vocabulary ala saya. Ya, betul. Dan untuk prakteknya sendiri saya ya kadang berbicara sendiri, mau ngusir kucing pakai bahasa Inggris, mau cuci piring ngomong-ngomong sendiri. Jadi kok belajar bahasa kan kalau misalnya kita hanya ngerti di vocabulary aja mungkin bisa, tapi kalau untuk speaking belum tentu bisa. Karena apa yang di otak kita kalau nggak dikeluarkan dari mulut itu kesannya kan agak gagok ketika kita ingin berbicara kepada orang lain seperti itu. Nah, jadi seperti itu sih. Itu saya lakukan selama 2 tahun. 2 tahun dan makin ke depannya saya rasa makin enak sih. Seperti itu. Dan ketertinggalan saya yang sangat jauh lama-lama juga bisa mengejar dengan kemampuan teman yang lain. Berarti nggak dibully-bully lagi dong? Nggak, dan alhamdulillah nggak ada yang bully. Nggak ada yang bully. Pada saat itu, alhamdulillahnya lingkungan saya juga suportif banget pada saat kuliah di YIN itu.
sama-sama belajar. Nah, kita sama-sama belajar pada saat itu, karena yang mengalami di posisi saya belajar dari nol nggak cuma saya, ternyata banyak juga teman-teman yang lain yang belajar dari nol seperti itu. Gitu. Jadi saya sih sukanya kayak gini loh kalau belajar bahasa Inggris sambil ya nih ya. Saya suka bahasa Inggris, cuma nggak pandai aja. Tapi bisa dong, saya tahu. Bisa. Tahu dari mana kamu stalker ya? Nggak. Suka dengar musik. Musik lagu-lagu barat gitu loh. Itu kan ngomongnya itu bahasa Inggris, nyanyinya itu bahasa Inggris gitu kan. Kadang mau, ini kata-katanya ini. Ngaruh nggak sih nambah pengetahuan bahasa Inggris kita nggak sih dari musik itu? Itu tergantung cara belajar orang ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita mau belajar itu ya itu ibaratnya kakak belajar dari musik gitu kan. Kalau menurut saya ya, kalau saya kurang efektif aja. Karena apa? Bahasa yang digunakan dalam musik kan mungkin namanya juga karya seni. Itu kan bersifat manasuka yang nggak gramatikal. Mungkin kalau diartikan satu persatu itu, kalau misalnya dari awal kita nggak akan ngerti. Karena konteksnya juga berbeda seperti itu. Jadi kalau misal mau belajar ya kayak pemula, lebih bagus kita mempelajari satu kata, kemudian bagaimana penggunaan dalam konteks yang benar. Karena apa? Ketika kita cuma hafal vocabulary, tapi tidak ngerti konteksnya untuk apa, itu bisa salah arti. Contohnya, saya kebetulan ngajar di pesantren. Ngajar di pesantren. Pada saat itu bahasa anak pesantren itu, bahasa Inggrisnya itu menerjemahkan satu kata. Contohnya aja, bilangkan hati-hati ya Pak. Gimana? Be kalau careful nggak? Atau misalnya itu, atau take care ya sir, atau gimana sih? Atau be careful sir. Mereka apa? Hati-hati ya Pak. Hati. Hurt, yes sir. Itu kan udah salah kaprah gitu. Hurt, yes sir. Nah, mereka anggap itu suatu yang udah benar, padahal salah. Maka dari itu belajar vocabulary juga harus ngerti konteksnya gitu. Tapi itu lucu loh. Ya lucu, tapi orang bule atau natif nggak akan ngerti apa yang kita ngomong gitu. Hurt. Nah, saya hurt ya sir. Mungkin kita ngerti kan, tapi kalau bule itu apa sih? Enggak, gitu. kita bilang aja itu slangnya orang Indonesia. Slang itu slang. Jadi Indonglish. Apa sih? Kalau Singapura Singlish ya, atau Indonglish. Enggak boleh, apa itu coba? Apa sih gitu. Oke, jadi setelah kamu udah pencapaiannya sekarang kan berarti udah ngajar di pesantren ya. Ngerasa nyesel nggak ngambil jurusan bahasa Inggris yang istilahnya nggak dari awal itu loh? Ibaratnya kayak salah jurusan nih ceritanya. Gitu ya. Dari awal dari pilihan SMK sampai gap year yang di rumah makan, larinya nyuci piring itu Mbak. Nyuci piring nggak kepikiran buat sambil nyuci piring bahasa Inggris. Rupanya masuknya bahasa Inggris itu gimana? Apa nggak? Jadi selama ini aku belajar dari SD sampai SMK itu percuma dong gitu kan. Nah, saya sempat setahun bahkan saya, karena saking kerasnya belajar kok nggak bisa kok susah banget, saya sempat berpikir seperti itu gitu, bahwasannya ini salah kaprah nih, salah jurusan nih. Tapi saya udah berjalan sejauh ini gitu, tapi saya masih bisa berdiri pada saat itu. Kok tanggung banget sih kalau mau nyelam sekalian aja basah gitu. Jadi oke, itu udah resiko gitu. Saya pikir ya oke, maju terus, pantang mundur. Jadi ya kalau misalnya harus belajarnya, kalau orang lain di satu hari itu 24 jam itu 8 jam, mungkin saya harus bisa 16 jam atau 20 jam untuk mengimbangi mereka pada saat itu. Effort yang lebih gitu ya. Dan dibilang nyesel atau nggak nyesel, alhamdulillah malah dibilang salah jurusan jadi kayaknya enggak. Malah saya bersyukur gitu. Allah jadi tahu banget bahwasannya ada hikmahnya itu besar banget gitu. Jadi saya bersyukur aja gitu. Sesuatu yang datang itu banyak sekali, dan bahasa Inggris tuh udah memberi banyak manfaat bagi diri saya serta memberi pengalaman yang luar biasa juga sih. Nah, jadi setelah ini kan udah menjadi guru gitu. Kira-kira kedepannya gimana? Ada nggak rencana-rencana lain yang mungkin yang lebih besar? Apakah baik tadi mau balik ke kampung ya untuk
warga sekitar atau mungkin untuk diri sendiri atau mungkin untuk negeri gitu. Soalnya kedengarannya ada yang bilang kemarin Lauli suka keluar negeri ya. Kan sama Mbak juga. Malu kok gitu sih. Nah, saya mah ikut-ikut aja diajak. Nah, itu tadi sesuatu yang datang itu nggak disangka-sangka. Gara-gara bahasa Inggris juga saya berkesempatan untuk bisa mengerasai pengalaman belajar ke luar negeri. Wait. Sebenarnya kaki aku ini pegang karena kita lesehan, iya, boleh guys. Ganti posisi. Dia itu tinggi banget. Jadi sebenarnya aku tuh harus agak naik gini karena aku agak maaf ya. Ya, jadi nyambung juga sih ke yang nyesel atau tidak, malah saya bersyukur gitu. Gara-gara bahasa Inggris, sesuatu yang nggak saya pikirkan sebelumnya itu datang supaya seperti rezeki saya berkesempatan untuk ngajar bahasa Inggris di luar, kayak program yang kemarin saya berkesempatan untuk ngajar bahasa Inggris di Thailand. Kemudian untuk Thailand lain lagi, Pak. Kalau bahasa Inggris Thailand sawadee. Jadi kesempatan seperti itu, kemudian bertemu sama teman untuk bagaimana cara mengikuti studi exchange seperti itu. Jadi banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang di luar nalar saya pada saat itu datang gitu. Jadi nggak pernah salah sih. Jadi makin bersyukur aja ya, gitu, nggak ada penyesalan sama sekali. Bahkan sekarang jadinya bahasa Inggris itu ngedukung banget. Iya gitu. Pak, setahu saya nih ya, untuk sekarang ini bahasa Inggris itu penting banget, bahkan di dunia pendidikan. Kenapa? Komputer. Salah satunya teknologi. Semuanya itu bahasa menggunakan Inggris. Bahasa Inggris. Membantu banget kan? Paling enggak kita tahu lah itu, mengerti tuh makna toolsnya itu. Jadi kalau nol banget bahasa Inggris itu rasanya nggak dipakai kali sekarang gitu kan. Aduh, jadi merasa bodoh karena kita gitu kan udah zaman globalisasi juga kan. Jadi persaingan itu bukan di dalam negeri aja, tapi udah internasional gitu. Jadi kita harus bisa ibaratnya mengikuti zaman lah gitu sih. Nah, jadi aku masih penasaran nih sebetulnya sama yang program-program yang keluar negeri. Ya, bersama kita di luar negeri, cuy. Enggak. Jadi ini tadi kan soal salah jurusan ya. Mungkin di luar-luar sana itu ada teman-teman kita yang ngerasa aku udah nyampe sini, tapi kok aku nggak nyaman di sini. Itu gimana? Boleh nggak dikasih paling nggak 1 kalimat, 2, 3, ya secukupnya lah, secukupnya. Pada dasarnya ya God's plan is the best gitu ya. Apa namanya? Cakep. Enggak. Jadi rencana Tuhan itu yang terbaik gitu. Jadi ketika kita belum berkesempatan bukan berarti kita nggak dapat kesempatan. Mungkin kita disuruh nunggu atau di depan sana itu udah dipersiapkan sama Allah yang terbaik. Contohnya saya seperti itu. Jadi jangan pernah bilang kok Tuhan nggak berpihak sama kita, padahal kita nggak tahu ke depannya mungkin Tuhan ngasih yang terbaik gitu. Sama satu lagi yang namanya untuk pendidikan, saya percayanya yang namanya pendidikan kan itu hal yang wajib kan bagi seorang. Kalau misalnya di kita bagi muslim dan muslimah itu wajib untuk menuntut ilmu. Masa sesuatu yang wajib nggak dijamin sama Tuhan seperti itu. Jadi intinya jalani aja. Kalau mau yang namanya melanjutkan itu konsisten, niatnya dibenari. Saya yakin kok ketika kalian punya niat yang bagus, Tuhan juga mengerti, akan dipersiapkan juga ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Benar. Jadi buat kalian yang ngerasa hal yang sama dengan Lauli tadinya, adalah jalanin aja. Kita nggak boleh berhenti sampai situ, karena kita nggak tahu depan kita itu entahnya ada pelangi yang sangat indah. Ya, seperti boleh itu. Minum dulu kita yuk. Boleh. Minum. Oke. Cukup untuk hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.